Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kire KBM untuk melanjutkan pembelajaran kita membahas modul 50 bab EPS Topik Korea. Pertemuan yang terakhir kita sampai pada bab 16. Hari ini kita masuk bab 17 ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan silahkan di subscribe dulu channel ini. Jika sudah, mari kita masuk ke bab 17. Nanti di sini kita akan membahas masalah aktivitas bersih-bersih ya di rumah maupun di tempat kerja. Rumah di sini maksudnya tempat tinggal kita, apartemen atau gisuksa ya, asrama. Dan pembahasan informasinya tentang sampah nanti ya, tentang sampah, jenis-jenis sampah dan cara penanganan. Oke, kita ke judul. 작업을 끝내고, 작업 pekerjaan, 끝내고 dari kata 끝내다 menyelesaikan. 한 번에 sekalian, 지워도 돼요, 지우다 membereskan, membersihkan, 도 돼요 boleh. Bolehkah membersihkan sekalian menyelesaikan pekerjaan? Maksudnya bersih-bersihnya itu sekalian nanti kalau kerjaannya udah selesai seperti itu ya. Oke, judul kita sudah bahas, kita masuk ke seperti biasa kita ke Dehwail ya. Ini gambar-gambar alat-alat untuk bersih-bersih. Dehwail percakapan antara Adit dengan Pak Jihun. Oke, kita bahas ya. Adit sih, Mas Adit, 작업장 tempat kerja, 주변 area sekitar, 좀 정리하세요. Rapikan peralatan ya. Mas Adi, tolong rapikan peralatan di area sekitar tempat kerja. Gerotge seperti itu, gonggu alat perkakas, 아무데나 sembarangan, 놓아두면 안 돼요. Di sini 아무데나 놓아두다 kata dasarnya, meletakkan atau menaruh sembarangan ya. Terus di sini ada rumus mian andweo, tidak boleh. Jadi tidak boleh meletakkan sembarangan alat perkakas seperti itu. 작업을 끝내고 한 번에 지워도 돼요. Ini tadi diambil dari rumusnya ya Pak, judulnya ya. Bolehkah membereskannya sekalian menyelesaikan pekerjaan? 아니요, tidak. 잘못하면 jika tidak dilakukan dengan baik. Sago kecelakaan, sago ganadat muncul. Real sudo isoyo bisa, berarti bisa terjadi kecelakaan jika tidak dilakukan. Gonggu perkakas, sedang menggunakan. Gunakan perkakas dan baro-baro segera langsung. Ciuseo bereskan. Chongsonen bersih-bersihnya, irel kerjaan dah semua. Ketnego menyelesaikan. Hedo dwijo dari kata hada, boleh melakukan, terus dodweyo ya, jiyonya kan. Boleh kan melakukan setelah semua selesai kerja bersih-bersihnya. Jadi bersih-bersihnya itu dilakukan setelah selesai pekerjaan, tapi beres-beres alatnya itu nggak boleh nunggu sampai selesai kerja. Karena kalau pada saat bekerja alat-alat berantakan itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja ya. Terus nih ya, 정서는 bersih-bersihnya 나중에 nanti, 해도 돼요 boleh. Bersih-bersihnya boleh nanti atau nanti juga boleh. 알겠습니다. Oke. Jadi antara jongrihada di sini ya, jongri dengan chongso, di sini ada perbedaan makna penerapan. Jongri itu lebih ke alat-alat ya, membereskan peralatannya. Kalau chongso itu lebih ke arah membersihkan sampah, dalam artian hal-hal yang sudah tidak terpakai, sisa-sisa pekerjaan seperti itu. Jadi kalau chongso itu dilakukan setelah kerjaan selesai biasanya. Kalau jongri
beres-beres alat itu nggak perlu nunggu selesai, harus segera ya, karena nanti bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Oke ya, Dewail selesai. Kita menuju di grammar. Di sini grammar ada dua bentuk, boleh dan tidak boleh. Di sini ada kata an, udah jelas ini tidak boleh, di sini boleh. Di sini tidak menggunakan ini ya, perbedaannya aheo. Jadi kalau ini tidak boleh nggak pakai aheo, bolehnya pakai aheo. Nah nanti di Yonsep kita disuruh pakai ini dodueo ya. Yuk kita bongkar. Silne eso, silne ruangan ya, eso di ruangan. Damberel piu mion andueo, tidak boleh merokok di ruangan, maksudnya di dalam ruangan. Bak eso, di luar ya, bak eso di luar. Kata merokoknya diganti dengan rumus boleh. Berarti dambe, di sini tak tulis damberel piwo do dueyo, boleh merokok di luar, seperti itu. Terus nomor 2, Bang eso di kamar. Yori memasak, mion anduyo tidak boleh. Tidak boleh memasak di kamar. Di sini ada buok eso di dapur. Berarti yorinya kita pakai yori he do due yo, boleh memasak di dapur. Nomor 3, Bang eso di kamar. Sinbal sepatu ya. Sinemion andueo, Sinda memakai. Tidak boleh memakai sepatu di kamar. Jip rumah, bak eso di luar. Berarti di luar rumah. Kita mengambil dari kata kerjanya saja, Sinda. Berarti sino do due yo, boleh memakai di luar rumah, sepatunya maksudnya. Terus noyak jasok, tempat duduk khusus, di anjemion andueo, ini dari kata anda duduk, mion andueo tidak boleh, berarti tidak boleh duduk di tempat duduk khusus. Ilban sok, tempat duduk umum, di tempat duduk umum. Anja do dueyo, boleh duduk di tempat duduk umum. Jadi penggunaan yang atas tidak boleh, yang bawah boleh, seperti itu ya. Oke, Yonsep il sudah, berarti kita langsung menuju ke Dewa I. Ya, di sini percakapan antara Indika dengan Baru ya. Baru sih, Mas Baru. Syawo mandi an tidak mandi. Ne ya, nomu terlalu atau sangat, pigon heso karena lelah. Berarti karena sangat capek ya, pigon capek fisik. Genyang jaryogo yo, mau tidur saja ya, mau tidur saja. Radus ya. Moyo apa? Andueyo nggak boleh. Jijobun jorok ya, jijobun hada jorok. Nikah karena jorok atau kotor. Sitko jumu seo, sitda mencuci. Di sini diartikan cucinya bukan cuci tangan atau cuci muka gitu ya. Ini lebih ke arah ya cuci badanmu, mandi gitu lah. Sitko jumu seo, cuci lalu mandi.
Suci lalu tidur kok. Jumuseo ini mak tidur. Cuci lah atau mandi lalu tidur. Hei, ekspresi ya. Hei, 괜찮아요, nggak apa-apa. 그냥 내일, besok saja. Kenyang saja neil besok. Achime pada pagi hari, shawu halkeo. Aku akan mandi. Aku akan mandi pada besok pagi saja gitu. Mau mandinya besok pagi ya, corok gitu. Tam keringat, nemse bau keringat. Mani banget, sangat banyak ya. Nanika karena sangat bau keringat. Jom sitko usio. Kamu mandi sana lalu datang lagi kayak gitu ya. Ini situnya tadi kayak di sini. Kamu mandi terus datang. 알겠어요. Oke. 샤워하고 올게요. Ya aku mau mandi gitu kan. 샤워하다 mandi. 올게요 aku akan datang. Maksudnya aku akan mandi terus balik lagi gitu. 샤워하고 mandi lalu semyonde wastafel ya, wastafel itu jongri beresin atau rapihkan wastafel 좀 하세요. Tolong lakukan ya, bereskan semyondenya itu wastafelnya. Ne ya 그럴게요 akan kulakukan atau oke gitu ya, jelas ya. Terus di grammar kita punya bentuk nikah. Nah, ini bentuk nikah nih. Artinya karena. Bentuk nikah artinya karena, tapi di sini punya apa namanya itu syarat ya. Biasanya bentuk nikah itu diikuti kalimat perintah atau permohonan. Ingat ya, nikah diikuti kalimat perintah atau permohonan. Jadi contohnya gini dalam bahasa Indonesia. Karena kotor, tolong bersih-bersih. Nah, itu permintaan ya. Karena berisik, tolong dimatikan. Karena hujan, bawalah payung. Itu kan semuanya ada perintah, ada permintaan. Ya, di sini juga contoh-contohnya seperti itu. Kita disuruh menggunakan itu di sini apa namanya? Di Yonsep kita disuruh ngedrag garis. Nomor 1 di sini wajangsil ya. Toilet jijobunheo corok. Kita disuruh nyari pasangannya ini. Berarti otomatis kan bersih-bersih lah ya, wong kotor. Nanti ini kita ke sini ya. Ini pasangannya sini. Di antara kata ini kita tambahin nikah. Jijobun hada. Ini heo-nya kita kembalikan dulu ke bentuk dasar. Berarti jijobun hanika. Ya. Swajang sili jijobun hanika congsoral haseo. Berarti karena toiletnya kotor, bersihkanlah seperti itu. Terus yang nomor 2, 한국 공부 열심히. Belajar sungguh-sungguh bahasa Korea ya, belajar sungguh-sungguh. Kira-kira efeknya apa ini? Sebab dari belajar sungguh-sungguh berarti songjok nilai olah soyo naik, nilainya naik ya. Berarti ini pasangannya ke sini. Nah, nikahnya taruh sini. Kita rangkai 한국 공부를 열심히 하니까 성적이 올랐어요. Nilainya naik karena belajar sungguh-sungguh gitu kan. Karena belajar bahasa Korea sungguh-sungguh. Atau kita ambil dari tengah karena belajar bahasa Korea sungguh-sungguh nilainya naik. Terserah kamu mau ambil dari tengah atau dari belakang ya. Terus yang nomor 3, seregi sampah mani banyak sahyo isoyo tertumpuk. Tertumpuk banyak sampah atau menumpuk ya, tertumpuk sampah. Otomatis dibuang kan ya di sini. Bunri heso, bunri itu dipilah ya, secara terpisah maksudnya. Boriseo buanglah secara terpisah. Otomatis ini ya, oyonya buang ganti nikah. Seregiga mani sayo issenika karena sampahnya banyak tertumpuk. Bunri heso boriseo buanglah secara terpisah. Tadi buanglah secara terpisah tadi ini ya. Terus nomor 4, pale mana ya? Palega cuciannya banyak. Palega mana? Cuciannya banyak.
Otomatis inilah tinggal sisa 1 ya. Setagi mesin cuci Doliseo. Doliseo itu berputar ya, Dolida berputar, tapi di sini maksudnya mesin cuci kan cara kerjanya berputar, jadi ini maksudnya menyalakan kayak gitu. Nyalakan mesin cuci gitu. Palega manenika, ini berarti kita manenika. Setagi Doliseo, karena cucian banyak, gunakan mesin cuci, maksudnya seperti itu. Oke, aman, enjoy. Yonsep I kita kelar. Kita tinggal di Munhwa. Nah ini dia. Ini tak jelasin secara singkat saja ya mas. Di sini kita punya pembagian, biar kelihatan tak kecilin dulu ya. Yang pertama ini Ilban Sregi, sampah umum. Yang kedua Emsikmul Sregi, sampah makanan. Dehyong Sregi, sampah besar. Terus di sini ada Jehwalyong Sregi, sampah daur ulang. Ada 4 ya, biasa, makanan, besar, daur ulang. Jenis sampahnya itu diingat-ingat ada 4. Nah, di Ilban Sregi di sini ya. Ini kantong plastik standarnya. Ya sampah rumah tangga, sampah biasa, kertas, plastik gitu ya. Sampah-sampah biasa lah di rumah tangga. Terus Emsikmul Sregi ini sisa makanan. Sisa makanan ini cara membuangnya terpisah ya, dimasukin ke kantong tersendiri. Jangan dipisah, nggak boleh dicampur dengan sampah biasa. Terus yang ini Dehyong Sregi, sampah besar, ini stiker ya. Jadi kalau sampah besar itu kita tandai pakai stiker menurut keterangan di sini. Sampah besar itu apa sih? Misalkan kita perabot rumah yang besar ya, lemari, terus tempat tidur, meja belajar atau meja kantor, seperti yang besar-besar lah ya, sampah-sampah besar. Kulkas gitu kan. Nah ini makanya stiker ini buangnya ada tempat tersendiri. Terus ini Jehwalyong Sregi, sampah daur ulang. Di sini tong sampahnya lihat ada kuning, merah, biru, hijau. Jadi kita membuangnya secara terpisah ya. Botol plastik dengan botol plastik, terus daun kering dengan daun kering, kertas dengan kertas, seperti itu. Daur ulang gitu ya. Ya yang terakhir ini masuk ke daur ulang juga. Di sini ada honot, pakaian bekas, lampu, dan ada batu baterai. Oke, saya jelaskan secara singkat saja. Yang penting tadi jenis sampahnya kamu hafalin ya. Sampah umum, sampah makanan, sampah besar, dan sampah daur ulang, seperti itu. Oke ya. Pertemuan kali ini saya rasa cukup. Bab 17 kita selesai. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.